Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi setelah semingguan ya. Kira-kira nggak bikin video karena ribet. Kalian tahu sendiri gue lagi liburan. Dan tidak ada liga juga. Kalau ada liga, seandainya ada match bagus, preview. Yang jelas kemungkinan besar gue nggak nonton. Tapi mungkin gue nonton highlight, gue kasih bikin sedikit review tentang pendapat gue. Jadi sekali lagi gue tidak nonton pertandingan sama sekali. Gue juga tidak nonton olahraga di sini, bola atau apapun, karena untuk gue sih liburan itu bukan untuk menonton bola dan lain-lainnya. Ya gue pengen menikmati liburan gue aja. Ada tiga topik yang mau gue bahas, 3 atau 2 ya. Terutama mulai dari itu deh, Newcastle dulu. Newcastle diambil alih itu kan sebenarnya sudah tahun lalu terjadi. Gue juga udah pernah bikin video tentang itu. Sebenarnya apa itu jadi masalah? Enggak, itu memang mengikuti industri sepak bola yang tambah menggila, terutama di Liga Inggris, sehingga para orang kaya ini ingin berlomba-lomba, karena exposure-nya di Liga Inggris itu kan gila banget, luar biasa lah. Sepak bola di Eropa itu benar-benar dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu dinikmati semua. Beda dengan negara, gue rasa Asia itu mungkin kalangan menengah ke atas kurang banyak yang menikmati sepak bola. Tapi di sana iya, dan terutama dari sisi komersialnya ya. Kalian tahu bahwa di Liga Inggris ini meningkat terus TV rights-nya. Sekarang yang masuk dari luar yang terkenal lah, itu kan ada Abramovich Rusia, terus Abu Dhabi City, dan 3 Amerika, Arsenal, City, Liverpool, Everton kalau nggak salah, Wolves dipegang orang Cina, dan ya PSG tahu. Coba kita fokus ke skop lebih kecil lagi, yaitu dari Timur Tengah. Timur Tengah sekarang ada 3 pemilik. Qatar PSG, Abu Dhabi City, dan Saudi Arabia Newcastle. Newcastle ini sebenarnya tahun lalu udah deal tapi di-cut sama EPL. EPL belum memberikan green light. Itu ada 2 kasus. Satu kasus HAM, masalah Khashoggi. Satu kasus beIN Sport. Qatar melakukan protes dengan catatan bahwa Saudi Arab itu dengan be out kalau nggak salah, atau Yala Shoot, atau melakukan illegal streaming dari beIN, yang dimana beIN membayar fee sangat besar sekali terhadap sepak bola Inggris, tapi mereka melakukan illegal streaming. Itu diprotes oleh Qatar, dan gue nggak tahu settlement apa yang terjadi. Yang jelas sudah disettle sehingga EPL memberikan green light. Dan yang jelas yang gue baca, Prince Salman juga bilang, Salman ya kalau nggak salah, ya anak yang muda itulah yang jadi penguasa sekarang. Dia bilang bahwa Saudi Arabia tidak akan terlibat dari sisi pengelolaan. Memang ada satu third party, si cewek itu, ibu siapa itu lupa gue namanya, yang punya saham di bawah 5% atau di bawah 10%, kecil lah, dia yang akan mengelola. Cuman untuk fans Newcastle yang berharap Newcastle ini akan membeli Mbappe, Messi, dan lain-lainnya, yang gue baca juga mereka itu mengincar jangka panjang. Jangka panjang dalam arti, kalau nggak salah nilai yang gue baca itu mereka bisa spend 253 juta pounds, tapi dibagi dalam 4 term main. Jadi 2 tahun full, 4 transfer window, 2 tahun full, keluarkan duit 250, ya itu nothing. Itu bahkan sama Arsenal aja kalah. Gue nggak tahu berita itu bener atau enggak, tapi yang jelas kalau gue bilang mau ngangkat Newcastle, minimal 3/4 tim pemainnya harus dibuang, termasuk pelatihan dan lain-lain, dan itu butuh dana. Kalau lu musim depan ya mau bersaing, minimal gopek lu butuh. Tapi you never know, ini kan nama media, mungkin mereka tidak terlalu mau show off pelan-pelan, tapi ujung-ujungnya ntar juga akan masuk.
Gue merasa mereka akan masuk karena Saudi Arabia ini kan negara terkaya di Timur Tengah, ya kan? Sementara Qatar dan Abu Dhabi yang levelnya secara duit di bawah Saudi itu bisa jor-joran. Kenapa Saudi enggak? Ini masalah gengsi-gengsian lah kalau gue bilang. Jadi gue melihat ke depannya 1-2 tahun lah, bukan 4-5 tahun. Itu Newcastle akan jor-joran. Tahun ini enggak, mungkin ya musim ini mungkin transfer window 1-2 pemain. Tahun depan mungkin 4-5 pemain dibeli, tapi tahun berikutnya feeling gue sih ya 2 tahun lagi lah mereka akan jor-joran. Tapi untuk gue sih ya inilah sepak bola yang sudah menjadi industri yang dibiarkan oleh UEFA dan FIFA juga, karena untuk mereka kan pemikirannya duit. Dan ini kembali hubungannya dengan statement dari Courtois. Di Twitter gue banyak beredar gimana pendapat gue tentang Courtois dan lain-lain. Jadi gini, apa yang Courtois katakan, apa yang Busquets pernah katakan, itu sudah berkali-kali gue katakan, yaitu Nation League ini nggak ada value-nya. Tujuan Nation League ini hanya memberikan mencari duit, terutama untuk UEFA. Akhirnya Courtois berani bicara, buat apa kita main untuk tempat ketiga, rank 3 dan 4, dan untuk kita nggak ada artinya. Bahkan untuk tim Italia itu nggak ada artinya, karena lawannya bagus. Ya kita anggap ini friendly match lah, friendly match untuk kedua tim. Jadi gue paham juga kalau tim besar ya, kecuali tim kecil ya, tim besar, negara besar fight untuk rank 3 itu nggak ada value-nya untuk mereka. Tapi yang seru adalah Courtois mengatakan, ya ini semua tujuannya dari UEFA adalah untuk mencari duit. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kondisi dari pemain, bahwa kita itu dipaksa untuk bermain terus. Bahkan Courtois sempat menyebut mereka UEFA ini protes tentang ESL. ESL kan dibilang ingin eksklusif, tidak peduli dengan grassroots sepak bola, hanya peduli dengan duit, bla bla bla. Courtois bilang mereka tidak jauh beda dengan ESL, karena mereka tidak memberikan solusi sama sekali. Dan itu gue setuju, nggak ada solusi sama sekali untuk mengangkat sepak bola. Tujuannya hanya duit. Apalagi kita tahu bahwa FIFA kalau seandainya tiap 2 tahun terjadi, nah ini akan lebih seru. Kan ntar jadi bentrok dengan Piala Eropa. Apakah beruntun Piala Eropa dan Piala Dunia dengan waktu yang berdekatan? Nggak mungkin. Mereka juga nggak setolol itu. Ujung-ujungnya UEFA akan dipressure, ya udah kalau gitu kalian bikin Piala Eropa juga 2 tahun sekali, tapi di tahun yang ganjil, tahun yang genap untuk FIFA, tahun yang ganjil untuk kedepannya. Itu akan seperti itu, mark my words. Oke? Terus yang kontroversial juga golnya Mbappe. Nah ini juga gue nggak ngerti ya. Prancis ini kan sekarang kalau gue bilang punya peran besar di UEFA, karena terutama PSG memiliki si Nasser ini anggota dari dari salah satu direktur, member of the board dari UEFA. Jadi gue bilang Prancis ini punya peran besar di UEFA. Cuman gue tidak mengatakan bahwa ada kaitannya dengan yang terjadi dengan Mbappe. Kalau lu tanya gue, ini aturan ini kan berubah terus, terutama VAR. Kalau kita lihat ya kan, mayoritas dari penonton Just Talk adalah penonton Liga Inggris kan. Kita lihat 3 tahun yang lalu, di mana 2 tahun yang lalu lah, di mana wasit nyaris nggak melihat ke monitor seenak jidat, dibanding tahun lalu yang sudah mulai melihat monitor tapi masih ngukur 1 cm 2 cm, dengan tahun ini yang melihat monitor di samping tapi juga mengabaikan 1, 2, 3 cm, which is good. Jadi dalam 3 tahun ini ada banyak perubahan.
terjadi juga di situ. Kalau lu tanya apakah itu offside, gue bilang ya offside. Kenapa? Biasanya di Liga Inggris pun demikian. Yang diperlihatkan adalah momen pada saat bola disentuh. Satu yang menyentuh bola, dan satu posisi pemain yang berada dalam offside atau tidak. Biasanya kan begitu. Jadi pada saat kaki menendang bola baru kelihatan pemainnya offside atau tidak. Kalau kita mengambil parameter dari situ, ya itu offside. Udah jelas, itu nggak perlu lu ngerti bola. Udah very standard, kelihatan banget. Cuman, gue nggak ngerti lagi aturannya ini disulap jatuh dari langit atau interpretasi FIFA atau apa, I don't know lah. Intinya adalah, gol itu disahkan karena ada sentuhan dari Eric Garcia. Iya betul, ada sentuhan dari Eric Garcia. Kenapa Eric Garcia melakukan sentuhan itu? Karena Eric Garcia melihat ada Mbappe yang masuk dari belakang. Sebagai defender, dia berusaha untuk menyentuh. Tapi itu kan, kalau setelah kita mau bahas, ya capek juga, nggak ada parameternya. Parameternya ini kan harusnya udah jelas. Pada saat lu menyentuh, siapa yang offside? Sesimpel itu, harusnya itu offside. Kembali lagi, gol itu disahkan setelah konsultasi dengan VAR. Gue nggak tahu parameter apa lagi yang diterapkan oleh UEFA. Mereka bilang karena disentuh Eric Garcia. Jadi untuk gue sih nggak make sense. Tapi ya sudahlah, itulah UEFA dan VAR dan lain-lainnya. Selalu mengundang banyak kontroversi. That's why gue selalu bilang, gue pro ESL bukan karena ESL hebat. Karena ada yang berani melawan UEFA dan FIFA. Gue akan kembali lagi, gue gak tahu kapan, berapa hari ke depan kalau ada match bagus. Oke? Atau preview, kalau preview gue bisa bikin karena gue gak harus nonton untuk preview. Thanks for watching. Abis ini gue bikin tentang New York di Just Live.